Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku kedatangan cewek cantik. Dia itu Abang Noni Buku 2014. Ya. Perkenalkan dirinya dong, siapa? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Viriala Kortala. Abang Noni pasangannya dulu bareng siapa? Boleh tahu? Dulu 2014 pasangannya bareng Andres. Pasti udah pada tahu ya, sering nonton di channel yang akan ini. Di tahun 2000, mungkin bisa ceritain dikit prosesnya gimana sih Pak? Dari awal kalian ketemu terus juara itu gimana sih? Jadi waktu itu tuh pemilihan Abang None Buku tuh emang ada setiap tahun rutin. Nah, terus aku waktu itu perwakilan dari sekolah aku waktu di Jakarta Pusat SMA 68. Terus Andres tuh dulu dari Jakarta Timur. Nah, kita tuh lomba di tingkat wilayah dulu. Jadi ada yang Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Barat, Utara, Pulau Seribu gitu. Nanti 3 besar pemenang dari setiap wilayah digabung nih di DKI untuk nanti dilombakan lagi siapa pemenangnya di tingkat DKI. Dan kebetulan nih alhamdulillah Andres menang abang di DKI, terus aku juga menang none di DKI, baru kita dipasangin. Jadi tapi selama di DKI lomba itu kita karantina udah bareng-bareng selama 2 minggu, kita nginap, dikasih materi, terus udah gitu ada nari, ada Q&A, itu udah bareng-bareng gitu pas lagi karantina. Oh berarti emang awalnya bukan satu sekolah ya? Enggak, awalnya kenal Andres di tingkat DKI itu. Pas kenal gimana? Pas kenal Andres sih Orangnya seperti apa sih? Orangnya emang kocak aja, friendly, terus emang suka godain none-nonenya nih yang gombal-gombal biasa lah, emang orangnya kayak gitu, suka bercanda. Seru sih, asik. Biasanya kalau gombal dia seperti apa sih? Mungkin contoh kecilnya kalau dia gombal. Ya gitu lah, biasa kita misalnya lagi ngaca tuh lagi cantik banget sih atau apa gitu-gitu biasa lah ya. Terus kalau kita mondar-mandir kayak mondar-mandir mulu kayak setrikaan, kalau itu bukan gombal ya. Tapi kalau di Abang Noni kalian tuh lebih paling aktif siapa sih, maksudnya lebih banyak sharing apa sih yang kurang dari gua atau gimana sih, dari Andres atau dari Krian? Jadi maksudnya sharing apa tentang apa? Biasanya kalau mau tampil nih Oke. lebih banyak apa yang gua kurang apa nih, gua harus gimana gitu. Sebenarnya nggak lebih banyak di aku atau di atas gitu. Kita saling lengkapin aja gitu. Kalau misalnya jadi tuh ketika kita udah dipilih, terus kita ada penugasan, jadi udah bareng-bareng, udah kita pasangan, udah gandengan tampil depan orang gitu. Terus entah itu acara book fair atau itu kita ke Air Petra atau segala macam acara-acara kayak pokoknya kan kita jadi duta literasi ya, duta baca gitu. Nah di situ ya udah aku sama Andres saling melengkapi aja sih. Berarti awal ketemunya di sini setelah juara satu kan? Iya. Setelah juara satu itu mungkin kadang habis itu kemana? Udah, jadi terakhir tuh emang tingkat DKI karena kan untuk mencari Abang None Buku tingkat DKI Jakarta. Jadi dari tingkat wilayah nih udah menang per wilayah, jadi ada 6 berarti kan. Terus jadi setiap wilayah itu juara 1, 2, 3 semuanya masuk ke DKI, di DKI dipilih lagi 1, 2, 3. Habis setelah acara itu mungkin kalian udah kembali ke kegiatan masing-masing gitu ya? Iya, cuma 1 tahun waktu itu pengabdiannya 2014. Setelah itu enggak komunikasi dari situ sampai sekarang lah istilahnya, masih komunikasi lagi atau? Sama Andres? Masih sih, cuma memang kan dia sibuk, aku juga sibuk, kayak jarang banget ketemu. Kayak terakhir ketemu tuh kemarin terakhir ya waktu di Dahsyat bulan Desember 2020 kemarin itu, dia juga kaget lihat aku karena udah lama banget nih gak ketemu, jadi kayak shock gitu. Emang ketika aku dikontak sama tim Dahsyat waktu itu, emang katanya nih surprise nih buat Andres gitu. Jadi kayak Andres nggak tahu akan ada aku di situ. Iya, dia kaget banget gitu. Terus jadi kayak baru ngobrol-ngobrol lagi setelah acara itu gitu. Aduh, Andres silaturahmi dong, meskipun lu sibuk lu temen lu. Terus sampai sekarang masih komunikasi atau gimana? Masih sih, tapi nggak yang intens juga karena kan dia lagi ada sinetron di kantor juga ya. Selain itu mungkin hal unik atau yang hal unik apa yang kamu yang bikin kangen istilahnya kalau Andres, entah itu pas di waktu itu di Abang Noni dan yang sekarang? Apa ya, dulu kan selalu waktu masih SMA tuh, dulu masih SMA banget lah. Terus dulu masih remaja iya masih remaja gitu ya.
dulu kayak merasain perbedaan ketika masih SMA, terus kayak masih, oh dulu tuh pernah aku sama Andres boncengan tuh, masih naik motor dulu ya. Oh itu masih SMA. Oh itu pas sudah masuk tahun 2014 atau 15, oh sampai 15 kayak masih sering jalan, sering ketemu. Terus kemarin terakhir lagi pas RCTI selesai syuting itu kita jadi ngobrol-ngobrol lagi gitu. Itu aja sih kayak kenangannya sebenarnya karena ketemunya sebenarnya pas lagi tugas-tugas aja sih. Oh kalau tugas gitu kalian naik sepeda bareng gitu? Oh enggak sih. Enggak, tadi gimana? Oh enggak, itu pulang dari situ kan kayak suka makan bareng gitu dulu. Oh pakai sepeda. Dulu Andres masih bawa motor nih, Bawa motor. sekarang udah bawa mobil, udah jadi artis dia sekarang ya. Andres, ayo ketemuan bro. Kita silaturahmi. Berarti pas habis itu waktu itu acara apa sih? Acara kamu tadi bilang acara tuh, ada acara apa? Banyak sih, pokoknya acara terkait Abang None Buku kayak pulangnya emang kadang aku suka nebeng Andres gitu, atau enggak kita makan bareng sama yang lain juga gitu. Pas pulangnya biasanya yang ngajakin Andres gitu. Ya gitu. Tapi emang kalau kalian dulu tuh seberapa deket kalian sih pas ketika akrab ketemu di Abang None? Jadi memang ketika di DKI Andres emang nggak terlalu banyak dekat sama yang nonenya nih. Paling beberapa kayak pasangannya dia waktu di tingkat wilayah Jakarta Timur nih, Medi ada dekat. Terus ketika di DKI dekatnya sama aku karena waktu itu pasangan bareng, jadi kita kalau tugas sering bareng, jadi dia sering sering chatnya atau sering ngobrolnya sama aku dulu. Biasanya kalau dulu habis acara nih, biasanya ngajak makan di mana atau Kepo banget ya. Wartawan banget pertanyaannya. Iya, main diajak makan kemana gitu ya. Ya mungkin kalau dulu mungkin entah itu kalau anak remaja, entah itu di mall atau di istilahnya di pinggiran ya atau gimana sih? Atau sate Taichan ya kan? Belum ada deh kayaknya. Oh, belum Iya, ya? tahun 2014 sih. Aduh, aku masih sekolah itu. Di mana ya? Iya kayak waktu itu Kokas apa ya? Aku lupa. Kayak mall sih dekat situ karena kan waktu itu acaranya banyaknya di Kuningan. Jadi di sekitaran situ aja. Tapi kalau di Abang None itu kan pasti lebih intim banget deketnya kan? Maksudnya tiap pasangan di Abang None itu pasti harus tahu, biar tahu chemistry-nya juga kan? Itu maksudnya kalian deket aja waktu itu bersahabat atau gimana? Wartawan banget. Mancing banget nggak? Deket banget apa yang waktu itu Andres juga pernah bilang kalau aku udah punya pacar waktu itu. Iya. Jadi kayak udah deket bersahabat aja sih. Nggak lebih. Oh, waktu kalian berdua masuk Abang None, kamu punya pacar? Waktu Abang None aku punya pacar. Terus saat itu Andres jomblo tuh, aku punya pacar. Oh, berarti dia nggak berani deketin gitu? Dulu. Coba belum pasti Andres. Terus kamu punya itu emang kamu kasih tahu ke Andres kalau aku udah punya pacar atau gimana? Dia tahu aku punya pacar waktu dulu dia Abang None. Tapi kan itu kan waktu SMA, ya waktu kuliah udah ganti lagi juga. Masih suka gombal nggak? Ya emang dia sama siapa aja sih ya, karena teman bercandaan gitu. Ada nggak teman-teman yang bilang entah itu teman di Abang None atau teman di kalian berdua di sekolahnya, kayaknya kalian berdua cocok deh atau gimana? Maksudnya entah itu chemistry-nya ada apa? Akhirnya mereka bilang cocok deh kalau ini ada nggak? Ya ada, tapi kan namanya juga kita cuma pasangan di Abang None aja kan. Jadi kayak ya udah sebatas itu aja. Nggak ada baper beneran juga sih, nggak pernah. Nggak pernah. Salah satu nggak pernah baper entah itu habis berpisah, maksudnya setelah Abang None itu. Aku sih nggak ada kalau misalnya baper karena itu kan. Kayak emang temenan biasa aja, karena aku juga punya pacar waktu itu dulu kan. Kuliah juga punya pacar juga, Andres juga sempat pacaran juga sama orang. Tapi kalau kontak-kontakan chat ya udah sebatas teman aja, masih suka kontak-kontakan atau kayak kirim endorse gitu itu masih suka kontak sebatas itu aja sih. Sama kayak tiba-tiba dia fit call malam-malam gitu, kayak ngapain Res itu baru pulang syuting gitu. Ya udah gitu aja. Oh itu masih udah terkenal sekarang ya dia? Udah terkenal, tapi dia yang bilang ini sombong ya gitu. Padahal kayak sombong gitu, kayak dia udah simpatis gitu. ya. Iya. Tapi pas kan barusan kamu bilang saya dulu aku punya pacar dan Aras juga punya pacar. Waktu dia Bang None masih
Enggak, waktu setelah Abang None. Oh dia punya. Waktu Abang None aku yang punya Oh, pacar. iya. Dan kamu bilang si Andres sudah punya pacar juga gitu. Pas kayak baru-baru ini ya, iya nggak sih? Kayak tahun-tahun lalu. Yang sama siapa sih? Kan yang gue tahu kan dia sok hit gitu kan Oh, sama gue kan. bilang Res ya, tenang. Dari karena artis orang biasa, mungkin inisial mungkin, atau orang biasa atau artis. Artis kan, artis. Iya banyak, artis mah banyak, mantap bro. Diundang semua kok, dahsyat diundang semua. Ntar reunian itu. Mm-mm. Tapi apa namanya? Sampai sekarang alhamdulillah meskipun jarang banget komunikasi mungkin karena kesibukan kalian berdua tetap komunikasi gitu ya. Iya, tapi di WhatsApp aja sih paling. Kayak aku juga suka ngeliat statusnya dia. Kan sekarang ada sinetron baru juga kan yang suka update. Udah sih sebatas itu aja. Gak yang kayak intens chatan gitu. Tapi kalau pas setelah dari Abang None itu mungkin kalian berdua mungkin saling support apa namanya pekerjaan Andres seperti apa gitu. Oh iya, Gimana sih? pasti. Jadi kayak bahkan ketika aku masuk kuliah, Andres juga support gitu kayak selamat ya Firi bisa masuk FKUI gitu. Terus udah gitu saat itu dia tuh karirnya masih lagi mau melambung nih. Melambung di atas awan. Terus udah gitu, iya aku juga kayak ya udah kayak gimana syuting kayak nanya-nanya aja biasa. Terus kalau Andres support kamu gimana? Masih support sekarang lebih pernah bertanya sekarang Firinya lagi sibuk apa nih? Kerja apa nih? Pernah nggak? Iya sempet kemarin terakhir kayak kalau ngobrol langsung itu ya itu yang pulang dari dahsyat itu kayak kita sempet ngobrol lama karena kan udah lama banget nggak ketemu ya. Terus juga dia mau syuting Pupa ya. Terus kayak ya udah kayak ngobrol di sela-sela sebelum dia syuting gitu. Tapi sampai mungkin dari dulu nih Andres yang kepulang dari Abang None sampai sekarang ada yang berubah nggak dari Andres sendiri? Enggak ada sih. Emang dia orangnya tetap humble, tetap jadi diri dia sendiri, tetap kocak, tetap friendly sama siapapun. Dia orangnya kayak gitu dari dulu. Berarti sekarang kamu lebih kegiatannya lebih ke apa sih? Kalau boleh tahu? Kalau kegiatan sekarang sih aku MC masih aku jalanin. Terus udah gitu kemarin ada beberapa iklan juga, iklan provider, terus iklan kosmetik, terus udah gitu sama sekarang lagi nunggu S2. Jadi kemarin alhamdulillah udah diterima juga nih di UI juga, balik lagi ke UI Kamometer, kenotariatan S2. Jadi aku nunggu semester baru nih masuk. Semester 1 di UI, S2 di UI. S1 di UI, S2 nya juga di Iya, UI. di UI. S1 jurusan? S1 aku ambil ilmu hukum, S2 nya kenotariatan. Berarti jadi apa itu? Jadi notaris, jadi profesi notaris. Wanita karir guys. Iya, aku baru lulus tahun lalu nih 2020 Oktober, wisuda online ya, virtual wisudanya. Ya sedihnya wisuda online. Tapi bersyukur Terus, ya masih. tapi bersyukur masih bisa namatin kuliah tepat waktu. Berarti emang maksudnya keinginan kamu emang pengen jadi notaris atau gimana sih? Passionnya lah benar. istilahnya. Passionnya sebenarnya dari dulu aku suka banget nge-MC, acting gitu-gitu aku suka dari aku kecil, dari aku SD. Acting, bukan jadi Iya. artis aja. Nah itu dulu tuh aku sempat menang, aku suka ikut lomba-lomba juga dulu kayak cipta bintang televisi apa, terus dulu pernah juara juga ke SD. Terus tapi sampai SMP, SMA, kuliah kayak yaudahlah itu kayak aku utamanya di pendidikan aku dulu. Terus jadi kayak Sabtu Minggu baru aku nge-MC gitu. Kalau aku ngisi apa namanya kayak kemarin ada beberapa iklan kayak gitu aja. Jadi kayak sampingan aku aja. Yang utamanya tetap ini di bidang hukum. Berarti nge-MC iklan juga ya? Iya, beberapa iklan. Baru sedikit lah ya kalau dibanding sama Andres kalah. Tapi pernah nggak Andres? Firian, coba kamu ikut casting ini deh, ini. Maksudnya kan? Tapi kemarin, jadi waktu tahun 2019 aku pernah nge-host juga di salah satu stasiun TV. Itu on air? On air, nge-host acara reality show Oh gitu. di tahun 2019. Terus itu juga Andres tahu kayak kamu sekarang masuk ke dunia entertain ya gitu, kayak sempat kontak juga terus kayak nanya-nanya juga gimana, terus kayak udah gitu aja sih. Gak nawarin, ini kamu ikut casting ini deh, siapa tahu ini pernah nggak? Atau nawarin yang lain? Nggak sih, paling aja kamu gimana dapat manajemen nggak gini-gini gitu aja. Tapi Terus? aku emang nggak dapat manajemen, kayak kebetulan aku ya di stasiun TV itu ada yang nawarin, terus aku datang screen test, lolos, terus ya udah jadi host. Kamu kan S2-nya ini kan
jurusan apa? Penotariatan. Nah, tadi saya istilahnya ilmu dari MC itu dapatnya dari mana? Otodidak. pemirsa belum tahu. Aku jadi aku dari kecil, berarti dari aku SD ini aku udah suka MC. Terus aku dari SD ini suka ikut lomba. Dulu tuh kalau zaman sekolah ada namanya FLS 2N. Kalau OSN kan buat sains matematik gitu ya. Kalau FLS 2N ini lombanya untuk seni, untuk bidang seni. Jadi waktu aku SD alhamdulillah sampai tingkat nasional lomba bercerita. Terus udah gitu SMP alhamdulillah lagi sampai tingkat nasional dapat juara juga storytelling. Jadi berceritanya in English. SMP, terus SMA FLS 2N lagi sampai nasional lagi alhamdulillah puisi. Jadi beda-beda, tapi emang passionnya ada passion di situ. Oh, ada passion juga. Cuma ketika kuliah tertarik di hukum, kayak ya udah aku jalan di hukum. Kayak kemarin juga setelah aku lulus dari S1 FKUI bulan Oktober, aku sempat ikut pendidikan advokat juga nih, PKPA. Terus selama pendidikan advokat itu aku juga volunteer juga, jadi volunteer kayak bantuan hukum gratis untuk TKI kita di Indonesia ini yang kerja di Hong Kong sama di Singapura gitu. Nah di situ kayak itu karena kan aku belum pernah ya kalau misalnya di kampus kita kayak belajar teorinya gitu kan. Nah, ketika di sana tuh litigasi di luar negeri gitu, kasus-kasus mereka yang di Hong Kong, di Singapura gitu. Terus kayak jadi pengalaman baru aja, wawasan baru, dimana kita di sini waktu aku volunteer itu sebenarnya jadi paralegal sih, jadi kayak tangannya lawyer di sana gitu, kayak berkas-berkasnya TKI di sini kita yang ngurus. Terus udah gitu kita kerja sama juga sama lawyer di sana gitu. Itu seru juga sih, terus melatih kemampuan bahasa Inggris juga nih. Terus jadi kayak membuka mata aku ya waktu aku kemarin sempat volunteer di sana. TKI kita itu banyak banget masalah yang di Hong Kong atau Singapura itu, entah itu kayak dari sexual violence, terus udah gitu ada juga kayak unpaid atau dia tuh kayak overload gitu, workingnya tuh kayak misalnya di perjanjiannya A tapi ternyata ketika di sana kok kerjanya nggak cuma A tapi ada A, B gitu. Misalnya dia disuruhnya menjaga orang tua gitu yang lansia, tapi ketika dia sampai di sana ternyata nggak cuma lansia, dia suruh jaga tokonya juga, suruh jaga binatangnya, sampai ada yang pernah digigit gitu sama anjingnya gitu. Itu kamu volunteer juga? Iya, itu aku volunteer. Jadi kayak aku langsung kontak-kontakan sama TKI-nya, yang wawancara TKI-nya, terus udah gitu nyiapin berkas-berkas mereka gitu karena untuk dituntut di sana. Seru sih. Pantasan sih ngomongnya bagus. Jadi MC. Ya, cara ngomongnya jadi gini gua kalah, guys. Terus kok istilahnya kok gak apa namanya istilahnya MC aja atau gimana? Atau emang pilihan utama nih, contohnya notaris atau mungkin pilihan baru seni MC atau gimana? Aku sebenarnya suka banget kan di bidang MC gitu, karena dari aku mulai MC tuh SMP. Aku SMP berawal mula dari MC acara sekolah pensi gitu-gitu. Terus udah gitu SMA juga. Nah pas kuliah nih baru mulai banyak acara brand, acara internasional, seminar juga. Aku pernah MC beberapa acara di hotel, acara wedding gitu. Ini aku sering MC-in juga. Jadi beda-beda nih suaraku kalau ketika suaranya lagi MC yang semi formal, ketika formal suaranya beda-beda. Ini formal apa gimana nih? Ini suara biasa aja. Biasanya kayak gitu ya. Kalau lagi ngobrol suara aku kayak gini aja. Biasanya kayak gitu. Iya, terus itu karena aku suka di situ, tapi karena aku mikirnya kayak udah aku mau punya satu bidang yang aku geluti apa. Kebetulan waktu aku SMA, jadi waktu aku SMA itu tadinya aku tuh sebenarnya pertamanya tertariknya ke bisnis manajemen. Terus udah gitu lama-lama aku riset nih sama senior, kayaknya buku tuh menarik juga ya. Terus aku juga ngefans juga nih sama Mbak Najwa Shihab, alumni FKUI juga. Iya, Dan jurnalis. Iya, dan aku pernah nge-MC-in acaranya Mbak Najwa juga nih di FKUI. Itu seneng banget kayak bisa ketemu Mbak Najwa di situ dan aku MC-nya. Acaranya Mbak Najwa itu ada komunitasnya Mbak Najwa bikin acara, terus aku jadi MC-nya di situ. Gini nih, pertanyaannya di aku ya. Kamu kan MC bisa, otomatis public speaking bagus dong. Kenapa gak jadi reporter atau wartawan? Nah iya, iya kan? Iya, karena aku pengen jadi notaris. Gitu. Tapi umpama ada tawaran itu stasiun TV gede ini pengen jadiin kamu reporter,
atau wartawan atau presenternya di TV itu gimana? Sumpah, tapi gak tahu. Kayak aku sih apa namanya, sebenarnya aku emang suka banget di ke arah situ sih. Kayak akan aku pikirkan lagi kalau misalnya sampai ada tawaran ya, amin. Mungkin istilahnya kalau emang ada kita rezeki gak tahu. Bener. Kita mengambil, tapi mungkin tetap passionnya mungkin tetap Bidang utamanya itu lagi sih. menyeimbangkan itu ya. Ya kayak kemarin waktu 2019 juga kan aku nge-host juga di salah satu stasiun TV kan. Itu acara reality show. Nah itu juga ketika aku syuting, dari itu kan di pedesaan ya, di pelosok syutingnya. Kayak seneng aja gitu karena emang passionnya di situ nggak berasa capek. Iya benar, maksudnya kalau namanya passion, ya kita mungkin kalau bayaran mungkin iya mungkin. Tapi kalau istilahnya kalau udah passion mungkin bayar nomor gitu karena kan ya. senang hati kan, mungkin bayar nomor sekian lah istilahnya. Betul. Karena kita dari hati banget kalau suka bagian itu kan. Tapi kalau emang apa namanya, cara menyimbangkan itu gimana? Umpama nih S2 jalan, terus mungkin ada tawaran itu mungkin wartawan atau presenter, apa masih istiara dulu? Wah, kayaknya harus istiqoroh dulu nih ya. Pilihannya sulit. Tapi kalau sekarang kamu lebih MC aja, apa fokus S2 aja atau gimana? Dua-duanya sih sambil dijalanin karena kan biasanya kalau MC wedding itu Sabtu Minggu kan. Terus udah gitu MC acara-acara seminar atau apa juga sekarang banyaknya webinar. Jadi kayak ya udah, terus aku juga ngisi kelas juga, kelas public speaking, ada kayak aku jadi mentornya juga, itu sering juga ya jadi pembicara public speaking juga sering. Berarti istilahnya kamu istilahnya udah jadi guru istilahnya. Ya belum lah ya, belum sehebat itu. Iya, maksudnya udah bisa ngajarin anak-anak ya kan? Iya, berbagi ilmu aja sih sebenarnya, bukan menggurui Mas ya. Tapi istilahnya kamu dapat ilmu kan Dari pengalaman sebenarnya. otodidak juga ya kan? Itu kamu emang sering otodidaknya karena emang sering praktek atau sebelumnya emang gue baca dulu nih? Sebenarnya karena emang aku suka aja gitu di panggung, suka di panggung, terus udah gitu suka ngomong dari kecil, terus kayak ya udah jadi kayak otodidak aja, terus kayak ngelihat orang kayak latihan juga di kaca. Nah tapi seiring banyaknya jam terbang, aku mau baca teorinya juga, kayak oh ternyata yang bener tuh begini, terus aku sempat beberapa kali ikut kelas juga. Ada kelas MC, kelas apa itu aku masih, meskipun aku udah sering MC, aku masih haus ilmu gitu. Iya, Ketika ada kelas belajar MC, terus ya. MC wedding apa, aku masih ikut seminarnya, masih ikut kelasnya, terus kayak aku kumpulin juga materi-materinya, oh begini. Jadi kayak tahu ketika MC formal yang benar seperti ini gitu. Karena banyak juga kesalahan-kesalahan yang masih ternyata MC banyak yang masih salah juga loh. Harusnya tuh seperti ini bahasa Indonesia yang benar ya gitu. Ini pertanyaan intinya. Kan tadi kan pertanyaan mungkin netizen atau pemirsa kan belum tahu viral seperti apa. Terus kuliahnya tadi udah banyak kita ngobrol. Terus sampai sekarang dalam seminggu nih komunikasi dengan Andres seminggu aja masih komunikasi atau gimana? Enggak sih, kalau seminggu ini enggak ada chat sama Sebulan? Kayak terakhir bulan-bulan lalu deh ya kayaknya. Oh kayak iya bener kayak bulan lalu. Kabarinnya emang dia ngabarin duluan atau kamu dulu ngasih kabar? Maksudnya kasih kabar gimana kabarnya? Kak, biasanya sih dia suka nanya kabar. Oh dia duluan? Iya kayak sombong sih atau Firi nyapa aja biasa. Tapi kayak udah sekarang kayak dia lagi sibuk banget nih, aku juga jarang kontak sih. Lagi sibuk sama, aduh Andres, sibuk sama yang mana? Sibuk sama yang mana gitu. Tapi kalau untuk komunikasi mungkin masih belum lancar ya, alhamdulillah ya. Meskipun dia lagi sibuk dia tuh ngabarin gitu. Tapi pas dia bangunin nih, kembali ke bangunin lagi. Nah, kan chemistry-nya udah dapet tuh, dan apalagi kalian sampai juara kan, berarti udah chemistry-nya udah dalam banget. Pernah nggak istilahnya dalam tanda kutip cinlok atau semacam suka gitu? Kalau aku sih enggak, aku belum ada, nggak pernah ya sampai sekarang. Antes ya, kalau Antes ya kayaknya. Enggak juga. Andresnya ngebaca lu. Kan masih dulu, kan dulu dia belum yang sekarang. Yang kamu tahu gimana? Apanya? Ya mungkin dulu mungkin dia mungkin kalian masih akrab, masih dapat mungkin masih Oh, kode. kalau- Jalan kalau- kan tadi bilang jalan bareng Ya, ya. kalau aku sih nggak pernah aku baperin karena kan kayak ya udah dulu juga kan dia udah mulai syuting. Terus udah gitu aku pikir kayak ini ganteng banyak cewek yang mau gitu, jadi aku kesek kayak dia gombal atau apa ya bercandaan aja, nggak pernah aku anggap serius.
Eh, tapi kamu gak tahu ini belum bisa bedain, maksudnya bisa bedain nggak yang bercanda atau yang serius yang kurang best? Enggak sih. Gak bisa bedain. Kan udah kenapa chemistry-nya ada? Karena akunya nggak pernah aku baperin, jadi kayak ya udah. Oh, itu berarti emang kalau kamu sendiri emang nggak baper meskipun dia gombal atau enggak apa? Enggak sih. Sampai sekarang pun ketika misalnya kayak udah melambung kayak ya udah. Melambung di atas temen. awan, Andres. Iya. Jatuh lagi. Kita emang teman aja, saling support. Berarti belum pernah nembak ya dulu ya? Enggak kok. Belum pernah, cuma deket aja. Biasanya kalau tadi jalan tuh biasanya makan aja atau gimana? Oh iya kepo ya. Jadi Wartawan banget. Kulik-kulik banget ya. Udah lama iya makan. Itu pun juga nggak berkumpul juga sih, karena rame-rame sama teman-teman abang dari ibu juga. Oh, kumpul. Terus yang bayarin siapa yang bayarin? Ya masing-masing masih SMA waktu itu. Maksudnya Andres yang ngajak gitu? Enggak, emang kita lagi habis ngumpul terus udah gitu ya udah makan. Oh, bukan karena Andres yang ngajak. Enggak. Tapi Anda juga ngajak waktu itu. Ikut juga. Ikut juga. Ya. Gue makin penasaran gue guys. Berarti habis dari itu emang kalian istilahnya ada gak pas di dahsyat kemarin nih contohnya, pasti ada komentar dong, entah itu loh pemirsa atau fan-nya Andres tahu ternyata ini Andres kenapa noni terus rasakannya ini, ada gak pertanyaan seperti itu? Banyak. Waktu selesai dahsyat kemarin yang DM aku banyak, yang komen banyak kayak kan kok nggak jadi sama Kak Andres aja gitu, ada yang bang nih sama ini cocok nih bang gitu, cantik, pinter, ada hijaban. Hijab, kayak bilang gitu, tapi kayak ya udah, aku juga sempat bacain juga komennya sama dia kayak oh, ya. Tapi yang DM aku juga aku bales kayak iya makasih gitu, kayak seneng juga sih gitu, positif komentarnya. Jadi mereka banyak yang nggak tahu juga pastinya kan. Nggak ada apa-apa kalau nggak ada kalian apa-apa. harus tahu nonton di sini. Banyak nggak tahu, maksudnya emang pas kan Andres di abang nih kamu istri baru tahu pada dahsyat kemarin. Iya betul, baru tahu ya pasti dahsyat kemarin. Bahkan sebelum tayang nih dahsyatnya, followers followers Andres nih udah pada mampir nih ke aku. Aduh, iya, Kayak aduh. "Wah, netizen Garis nih keras gercep banget ya, kok tahu Instagram aku gitu. Ya udah pada Mungkin DM, udah pada browsing. komen. Iya, padahal gitu belum tahu pasangannya siapa nih ini, terus kayak langsung banyak yang DM ke aku. Apa lebih banyak komentar apa sih kalau netizen atau fan-nya ada sih istilahnya? Banyak Positif sih alhamdulillah. jodoh-jodohin atau gimana? Yang jodoh-jodohin ada, yang kayak kak tipsnya dong gimana apa bisa masuk UI gitu, banyak juga nih. Kamu respon satu-satu atau emang yang tidak perlu direspon kamu respon atau gimana? Saat itu aku banyak juga yang snapgramin ya waktu itu. Itu aku buka juga, aku love, aku bilang makasih, terus udah gitu kayak ada kak ini videonya trending loh gitu, oh iya makasih ya gitu, kayak semua aku balesin meskipun tuh banyak tapi kayak aku satu-satu aku balesin. Bahkan sampai sekarang ada yang setiap aku story selalu reply itu ada, tapi aku kayak seneng kayak wah Masih ada banyak yang support. perhatiannya yang perhatiannya seperti itu gitu. Setiap apa-apa pagi kakak cantik gini-gini kayak wah aku netizen seneng ini pasti banget. ada sih. Iya kayak nggak nyangka juga sih ya, baik Ya. banget netizennya. Kalau yang cantik seperti dia pasti banyak yang DM. Coba yang lain pasti dijulitin. Tapi kalau sampai sekarang mungkin masih ramai juga komentar kayak gitu. Kalau tentang Andres enggak sih, nggak seramai waktu Mungkin sebelum. komentar kamu mungkin dari komenan netizen mungkin banyak yang jodoh-jodohin istilahnya. Ada beberapa. Apa kamu balasnya gimana? Kita sahabat kok. Enggak sih, enggak aku balesin juga kalau itu. Kayak banyak, kalau misal aku post foto nih, komen mention ke Andres, kayak bang sama yang ini aja nih, yang cantik, pintar, soleha gitu. Kayak bang cocok nih kayaknya sama ini gitu. Setiap kali aku ngepost foto ada gitu kayak gitu. Cuma kayak ya udah aku like aja, nggak aku bales. Andres pernah pas di dahsyat itu banyak komentar di sosmed kan? Pernah langsung nanya enggak? Kalau pasti banyak bapernya atau apa? Mungkin ada pertanyaan enggak? Enggak sih, kalau misalnya nanya baper atau apa enggak ada nanya. Tapi kalau menurut kamu yang komen seperti itu masih mau positif ataupun negatif, apa sih yang membuat kamu ya udah deh gue harus balas karena
dia support aku atau gimana sih? Kalau yang support pasti aku bales. Kayak kalau yang nge-DM kayak pagi kak, semangat ya beraktivitas gitu pasti kayak iya makasih atau ngucapin aku ulang tahun. Ada juga kemarin pas aku keterima S2 ngucapin juga. Ada gitu, ngirim hadiah atau kue? Enggak sih kalau itu, tapi kayak ngucapin di DM itu banyak, jadi kayak pasti aku balas-balasin. Jadi buat kalian yang pengen ngasih hadiah langsung ke DM dia ya. Nggak dibalas. Ditunggu kuenya, endorse-nya semuanya ditunggu udah pokoknya. Tapi kalau untuk sekarang udah mungkin untuk MC sendiri udah lebih di pandemi ini mungkin lebih jarang atau makin banyak mungkin karena pandemi. Masih di pandemi ini juga masih ada. Meskipun memang sekarang acaranya banyak yang banyak yang online ya, banyak webinar sebenarnya, tapi masih sering. Terus ini juga nanti kayak di bulan-bulan depan banyak banget nih udah berembet yang nikahan gitu kan. Jadi kayak udah booking dari jauh-jauh hari gitu. Ntar undangan MC-nya ntar ditulis di bawah ya. Berarti kalau udah fix, pasnya aku lebih bertanya lebih ke passion yang notaris. Pengennya di notarisnya di kedutaan atau gimana sih entah? Kan biasanya ada tuh kalau ABS2 tapi mana kedutaan atau gimana atau di perkantoran. Jadi jalanin dulu aja sini ya S2 ini gitu. Terus udah gitu nanti aku kan suka di bagian perdata. Jadi waktu aku kuliah, aku juga ambil peminatannya di perdata. Jadi suka. Kemarin sempat intern juga ada di startup besar juga nih di Indonesia. Itu aku legal juga di situ. Terus aku enjoy ternyata di situ ngurusin perjanjian, ngurusin NDA gitu. Suka ternyata aku di bidang itu. Jadi ketika aku ngambil notariat nih emang mantap aja, aku suka. Mungkin terakhir nih, kan kalian udah dari 2014 ya sama Andres. Mungkin supportnya buat Andres sendiri. Mas sekarang udah dia ambil rezekinya udah banyak nih. Mungkin ada beberapa kata mungkin bijak buat sahabat Andres mungkin atau gimana? Ini nama fansnya sahabat Andres ya? Enggak. Maksudnya sama. Iya, maksudnya sahabat Andres kan. Iya, bukan Oh, Andrezers nggak sih namanya dulu? Iya benar. Kan Iya. Andrezers ya, benar-benar. Cuma kalau hashtagnya banyak. Andres Tiara, Andres Kawal sampai dapat itu aku juga sempat dapat hashtag itu tuh kemarin dahsyat. Andres Tiara, Andres Caca, ya kan? Banyak ceweknya ya. Angkat tangan gue. Banyak. Itu kan kamu tahu itu banyak apa ada yang nandain dari mungkin hashtag itu kamu tahu sendiri apa emang ada yang bisa tahu dari diri? Aku tahu sendiri karena kemarin waktu dari dahsyat tuh banyak hashtag kan. Kaget nggak? Iya, kawal sampai dapat lah, ada Tiara apa segala macam. Bahkan ketika kayak masih sampai bulan lalu, ketika misalnya ada artis TV atau apa masih ada yang suka nge-tag ke aku. Kayak siapa nih nge-tag gitu, Pak Andres gitu. Atau kalau Andres sama cewek lain tiba-tiba di-tag lagi aku gitu. Ada tapi nggak banyak sih. Tapi kaget gak kamu? Sekarang Andres kan temen ceweknya banyak tuh. Dari akan artis, mau Tiara, mau Jaja ataupun yang lainnya. Gimana sih? Kaget nggak atau nggak ada? Soalnya dia emang orangnya enak gitu sebenarnya gimana sih? Nggak kaget sih, karena emang orangnya friendly aja sama semuanya. Jadi kayak ya udah emang sahabat aja nah. Kayak emang dia deket sama siapa-siapa bukan yang playboy gitu loh maksudnya. Jadi kayak emang. Kalau sharing mungkin dia pernah sharing nggak sekali atau beberapa kali ke kamu? Kau suka sama cewek ini nih? Enggak sih selama ini. Oh yang dia sharing ke aku tuh dia emang mau fokus di karir dulu, ngebahagiain mamanya, adiknya gitu. Iya benar. Jadi kayak terus dia jadi kayak untuk kayak pikiran pacaran itu belum ada sih waktu terakhir kali aku ngobrol sama dia ya. Tapi kalau untuk tipenya mungkin kamu tahu dikit tipe cewek Anda seperti apa sih? Atau hijab atau rambut panjang atau gimana? Kayaknya beda-beda ya tipenya dia, kayak dia nggak ada tipe spesifik harus apa yang deh. penting nyaman ya. Iya kayaknya. Nyaman terus orang tuanya setuju ini. Itu penting ya. Garis bawahi. Mungkin terakhir mungkin ada kata-kata buat Andres. Sekarang lagi gajinya banyak. Buat Andres sih alhamdulillah ya banyak sekarang udah ada sejahtera baru juga. Semoga diberi kelancaran, diberi kemudahan di semua urusannya. Terus rezekinya juga dilimpahkan lagi yang banyak. Kesehatan
kesehatan, diberikan kesehatan, kebahagiaan selalu, terus tetap jadi address yang friendly, yang humble, yang rendah hati. Ya aku itu aja sih. Ya intinya jangan sampai lupa kepada teman, maksudnya tetap jaga silaturahmi intinya kan. Terus endorse-nya jangan lupa endorse ya, kalau ada endorse ya kita kerjasama mungkin bisa dari saya atau dari suami. Boleh, Ya boleh. kan kerjasama kita tahu. Tapi yang penting buat kalian berdua, buat kamu dan Andes ya semoga makin sukses. Semoga tetap Buat Kak Dodi juga ya. Amin. Semoga ini subscribernya makin banyak nih teman-teman. Yang ngetik banyak. Dan semoga passionnya kalian lebih fokus ke passion kalian masing-masing. Oke, terima kasih pemirsa buat kalian semua yang udah nonton. Ya, hari ini seru banget omongannya. Jadi kalau ini banyak nonton nih, aku bikin lagi sama dia gitu. Maksudnya kalian boleh nanya apa aja, ntar aku jawab. Ntar aku tulis dah kalau ada gitu. Semoga hari ini berkah ya Kak ya semuanya, dan semoga sukses selalu. Jaga kesehatan juga Jaga semuanya. kesehatan. Thank you semua.